Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan berbicara mengenai sumber-sumber agraria dan bagaimana terkait sumber-sumber agraria itu peran negara itu seringkali sangat dilematis begitu ya, antara dituntut untuk memenuhi kepentingan bisnis atau untuk memenuhi hak-hak masyarakat. Nah, nanti akan saya jelaskan kenapa istilah yang dipakai di sini adalah sumber-sumber agraria, bukan sumber daya alam. Karena ini sebetulnya punya akar filosofis ya, yang sebetulnya berbeda antara sumber daya alam dengan sumber-sumber agraria itu. Di dalam membahas topik ini nanti ada beberapa pokok bahasan yang akan disampaikan. Pertama, kita akan bertolak dulu dari konstitusionalisme agraria. Jadi bagaimana konstitusi kita sebetulnya itu sangat clear di dalam mengatur soal agraria ini ya, dari sisi filosofis sampai kemudian juga bentuk-bentuk kebijakan yang diamanatkan oleh konstitusi kita. Lalu nanti kita akan membahas juga bentuk kebijakan konkret ya yang dicantumkan di dalam UUPA di dalam rangka menjalankan konstitusionalisme agraria itu. Nah, ini adalah landasan normatifnya, tetapi kita juga nanti akan bercermin bagaimana sih sebetulnya realitas politik alokasi agraria kita itu di era reformasi ini. Dan nanti di sini kita akan lihat betapa alokasi sumber-sumber agraria itu justru sangat mengistimewakan korporasi gitu ya, sektor bisnis, dan pada saat yang sama itu tidak memberikan tempat yang layak gitu ya bagi petani skala kecil. Nah, nanti kita akan lihat data-datanya. Di situ akan disampaikan juga bahwa kenyataan ketimpangan itu tidak mungkin bisa dipahami tanpa mengaitkannya dengan konteks globalnya pada saat itu, yaitu fenomena yang disebut sebagai global land grabs ya. Nanti akan disampaikan soal itu. Dan kemudian fenomena global land grabs ini kemudian juga menimbulkan perhatian banyak pihak sampai juga pada skala global karena dampak-dampaknya memang sangat masif, sehingga hal itu kemudian menimbulkan perdebatan kebijakan ya di level global juga, sehingga kemudian mendorong berbagai pihak untuk merumuskan apa yang disebut sebagai global land governance ya. Di sini nanti akan disajikan sebagai salah satu ilustrasi saja 3 land governance yang dirumuskan oleh 3 sumber inisiatif yang berbeda. Pertama dari FAO, kemudian yang kedua dari IFAD dengan berbagai pihak, termasuk FAO juga, dan yang ketiga inisiatif multi pihak yang itu lebih didorong oleh NGO internasional. Jadi itu nanti akan dijelaskan bagaimana 3 sumber inisiatif mengenai Code of Conduct ini ya, terkait dengan land governance itu berkontestasi ya di level global. Nah, tetapi nanti juga terakhir akan ditutup bahwa global land governance ini sama sekali sebetulnya tidak memadai ya tanpa kita kembali kepada cita-cita dasar bangsa kita, yaitu konstitusionalisme agraria ya. Nanti akan ditunjukkan betapa global land governance ini sebetulnya lebih concern kepada soal bagaimana rakyat itu tidak terambil lahannya, tetapi dia tidak bisa menjawab bagaimana rakyat itu dijamin hak atas lahannya ya. Jadi dia lebih concern kepada mekanisme supaya tidak terjadi dispossession, tetapi sebetulnya dia tidak banyak bicara bagaimana possessionnya masyarakat itu ya. Jadi itu kenapa kemudian keharusan untuk kembali ke konstitusionalisme agraria itu menjadi penting. Kira-kira begitulah peta perkuliahan kita hari ini. Nah, kita akan berangkat terlebih dahulu dengan bicara mengenai konstitusionalisme agraria. Tentu saja ketika bicara mengenai konstitusi terkait dengan soal agraria ini, kita merujuk kepada pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 ya. Di situ dinyatakan dengan tegas bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, inilah yang disebut sebagai sumber-sumber agraria sebetulnya ya. Jadi konstitusi kita sebelum adanya amandemen itu tidak pernah mengenal istilah sumber daya alam ya. Baru setelah adanya amandemen istilah sumber daya alam baru masuk. Jadi sumber-sumber agraria ini yang ada di penggalan pertama ini dikuasai oleh negara. Nah, ini juga satu pengertian yang penting untuk diuraikan sebetulnya, tetapi waktunya pasti tidak mencukupi. Kenapa dikuasai ya?
bukan dimiliki ya, karena ini sebetulnya merupakan koreksi total terhadap konsep domain verklaring pada zaman kolonial, di mana pada saat itu negara bisa mengklaim semua lahan itu sebagai milik negara, kecuali lahan-lahan yang bisa dibuktikan bahwa itu adalah lahan milik pribadi. Jadi kalau tidak bisa dibuktikan sebagai milik pribadi, maka itu adalah domainnya negara, kurang lebih begitu. Dan negara punya hak milik penuh atas lahan-lahan yang bukan milik pribadi itu, termasuk untuk bisa menyewakan, ya, bisa memberikan kepada berbagai pihak. Gitu ya. Nah, konsep inilah yang dikoreksi secara mendasar. Jadi negara itu tidak memiliki tanah, tidak memiliki bumi, air, dan kekayaan alam, tetapi negara itu hanya menguasainya, dan karena itu disebut sebagai hak menguasai oleh negara, HMN, dan kemudian wewenang negara untuk menguasai ini diberi amanat yang sangat tegas, yaitu untuk dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Nah, inilah konstruksi pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Nah, yang menarik di dalam UUPA, Undang-Undang Pokok Agraria, yang diundangkan pada tahun 60 setelah 12 tahun proses perumusannya oleh panitia negara. Pasal 33 ayat 3 ini dijelaskan lebih lanjut. Jadi misalnya terkait dengan sumber-sumber agrarianya ini dijelaskan di dalam pasal 1 ayat 2. Di situ dinyatakan seluruh bumi, air, dan ruang angkasa. Nah, saya berhenti di sini untuk menunjukkan bahwa setelah beberapa tahun kemudian, ketika pada tahun 45 ruang angkasa belum termasuk, kemudian pada tahun 60 ruang angkasa sudah masuk. Tentu ini ada perkembangan gagasan ya, ketika tahun 45 ruang angkasa itu belum bisa dibayangkan ya, di luar imajinasi para pendiri bangsa pada waktu itu. Tetapi pada tahun 60 ini sudah muncul satu konsep yang disebut sebagai ruang angkasa ya. Dan ini sesungguhnya sangat visioner, karena sekarang ketika kita menghadapi perubahan iklim global dan kemudian karbon menjadi begitu penting artinya, maka dia kemudian menjadi satu sumber agraria yang penting juga ya. Makanya ada carbon trading saat ini misalnya. Nah, kemudian dinyatakan di situ bahwa sumber-sumber agraria ini merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa. Jadi di sini menunjukkan dimensi religius ya di dalam pandangan bangsa kita yang tercermin di dalam konstitusi itu, yang memandang bahwa bumi, air, ruang angkasa, kekayaan alam yang ada di dalamnya itu karunia Tuhan. Jadi dia bukan sekedar komoditi ya, bukan sekedar sumber daya alam, karena di situ hanya menekankan aspek ekonominya saja, tidak terkandung di dalamnya aspek religius, tetapi di dalam pasal ini jelas dinyatakan itu adalah karunia Tuhan Yang Maha Esa ya, dan semuanya itu adalah milik bangsa Indonesia dan merupakan kekayaan nasional. Dan juga dinyatakan di situ bahwa seluruh kekayaan alam inilah sesungguhnya yang mempertalikan bangsa Indonesia dengan tanahnya, dengan airnya gitu ya. Jadi istilah tanah air kemudian menjadi sangat lekat di dalam imajinasi kita mengenai negara kita gitu ya. Dan itu sesungguhnya gambaran bagaimana hubungan antara bangsa Indonesia dengan sumber-sumber agrarianya itu merupakan hubungan yang bersifat abadi gitu ya. Nah, seluruh sumber-sumber agraria inilah yang kemudian dikuasai oleh negara, dan itu artinya negara dengan hak menguasai itu memiliki wewenang untuk beberapa hal ini ya, mengatur dan menyelenggarakan peruntukan dan seterusnya ya, lalu menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang dengan bumi, air, dan ruang angkasa, lalu juga menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antar orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air, dan ruang angkasa itu. Jadi inilah wewenang yang dimiliki oleh negara atas dasar hak menguasai negara itu. Nah, tentu bicara mengenai kewenangan ini sangat panjang, tetapi satu hal yang ingin saya garis bawahi adalah dengan kewenangan ini, maka negara bisa memberikan alokasi tanah gitu ya, kepada pihak-pihak yang ditentukan gitu ya, dengan jenis-jenis hubungan yang tertentu ya. Apakah hubungan itu dalam bentuk hak milik dan seterusnya gitu ya. Nah, di dalam konstruksi pasal 33 Undang-Undang Dasar maupun di dalam UUPA jelas sekali bahwa negara kita tidak mengikuti sistem sosialis karena kita menganut hak milik pribadi, itu diakui di dalam UUPA. Tetapi pada saat yang sama kita juga tidak mengikuti sistem kapitalis dalam arti kapitalisme liberal, karena hak milik itu dinyatakan dengan tegas punya fungsi sosial. Jadi kalau fungsi sosialnya itu diingkari,
maka hak milik itu sebetulnya bisa dicabut, kurang lebih begitu. Misalnya kalau ditelantarkan gitu ya, tidak dipelihara, tidak dirawat ya, tidak dijadikan produktif ya, maka hak milik itu berarti melanggar fungsi sosialnya dan karena itu bisa dicabut. Dan oleh karena itu juga maka sistem pendaftaran tanah kita sebetulnya tidak mutlak bersifat positif stelsel. Positif stelsel itu artinya kalau sudah diberikan sertifikatnya maka dia menjadi hak milik mutlak yang tidak bisa diotak-atik gitu ya. Tetapi di negara kita sebetulnya juga mengandung juga pengertian negatif stelsel. Jadi kalau hak miliknya itu tidak dimanfaatkan sesuai dengan tujuan pemberian haknya dan fungsi peruntukannya, atau dia kelebihan luas maksimum, jadi dia menguasai lebih dari yang diperkenankan, maka itu bisa dicabut gitu ya. Jadi kalau di sistem positif stelsel maka itu tidak bisa dicabut. Tetapi kalau di dalam negara kita itu ada kombinasi dari dua hal itu, sehingga kalau hak milik itu ditelantarkan, tidak digunakan sesuai dengan tujuan pemberian haknya, maka itu bisa dicabut juga ya. Begitu juga hak-hak yang lain ya, hak guna usaha, hak guna bangunan, itu juga bisa dicabut kalau tidak digunakan sesuai dengan tujuan pemberian haknya. Nah, yang menarik juga kalau kita lihat penjelasan UU-PA mengenai kemakmuran rakyat, maka kita akan segera tahu bahwa betapa pengertian sumber-sumber agraria dan tujuan penggunaannya itu punya dimensi yang sangat komprehensif ya. Jadi kemakmuran di sini di dalam pasal 2 ayat 3 UU-PA itu diartikan tiga hal ini ya, dalam arti kebahagiaan, kesejahteraan dan kemerdekaan ya. Jadi sangat salah sekali kalau tekanan dari konstitusi kita mengenai sumber-sumber agraria itu hanya pada aspek ekonominya saja ya. Karena kemakmuran di sini sebetulnya juga mengandung arti kebahagiaan, jadi ini arti spiritual ya, arti identitas ya, karena lahan itu kan sebetulnya melekat di dalamnya itu identitas budaya ya, sejarah, asal usul gitu ya. Dan karena itu setiap masyarakat punya ungkapan-ungkapan sendiri yang menunjukkan keterikatannya ya atas lahan itu ya. Sak dumuk batuk, sak nyari bumi misalnya kalau di Jawa dan segala macam itu ya. Jadi itu menunjukkan betapa unsur sejarah, identitas, budaya itu melekat di dalam sumber-sumber agraria dan itulah sebetulnya sumber dari kebahagiaan itu. Lalu pengertian yang lain dari kemakmuran adalah kesejahteraan, dan di sini sebetulnya pengertian yang lebih bersifat ekonomi itu. Dan itu artinya kalau kita bicara hanya mengenai sumber daya alam, maka sebetulnya itu hanya salah satu aspek saja, yaitu aspek ekonomi ya. Tetapi kalau kita bicara sumber-sumber agraria dalam pengertian seperti di pasal 33 ayat 3 ini, dan yang ditafsirkan di dalam pasal 2 ayat 3 UPA, maka sebetulnya dia mencakup bukan hanya aspek ekonomi, tetapi juga aspek spiritual, ruhaniah, ya, ekonomi, dan yang tidak kalah penting juga aspek politik, kemerdekaan ya. Karena dengan menguasai lahan itu ada martabat ya pada petani itu. Karena dengan diberikan kewenangan mengelola lahan itu, maka ada otonomi di situ gitu ya. Nah, sehingga di sini tiga hal ini sangat ditekankan ya di dalam UPA ketika menafsirkan kemakmuran rakyat itu. Yang menarik juga adalah tiga hal ini harus diwujudkan dalam masyarakat, lalu juga dalam hubungan masyarakat dengan negara, dan juga dalam konteks Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Itu artinya apa? Artinya kebahagiaan, kesejahteraan, dan kemerdekaan itu harus dihadirkan di dalam relasi sosial di antara masyarakat sendiri, antara lelaki perempuan, antara petani yang punya lahan luas dengan yang punya lahan sempit, itu harus diwujudkan itu. Tetapi juga dalam hubungan masyarakat dengan negara, ya, jadi hubungan masyarakat dengan negara juga harus mencerminkan kebahagiaan, kesejahteraan, dan kemerdekaan di lapangan agraria, di bidang agraria. Dan yang tidak kalah penting juga, tiga hal ini harus diwujudkan dalam konteks Indonesia sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. Jadi kalau Indonesia di dalam hubungan bilateral atau multilateralnya itu justru tidak mencerminkan kebahagiaan, kesejahteraan, dan kemerdekaan terkait dengan isu-isu agraria, misalnya didikte oleh negara lain gitu ya, aturan-aturannya yang ditentukan oleh negara lain ya, tentu ini juga tidak mencerminkan cita-cita konstitusi kita. Nah, kalau kita kemudian mengelaborasi tiga pengertian dari kemakmuran ini, yaitu kebahagiaan, kesejahteraan, dan kemerdekaan ini, maka ini sebetulnya kalau di dalam teori citizenship,
itu persis mewakili 3 komponen citizenship ya. Jadi di dalam citizenship itu ada komponen mengenai recognition, lalu ada komponen mengenai redistribution, dan yang ketiga representasi ya. Jadi hubungan negara dengan warga negaranya itu harus mewakili 3 hal itu. Jadi bagaimana jaminan rekognisi oleh negara atas rakyatnya, lalu bagaimana negara bisa mewujudkan redistribusi kesejahteraan di antara rakyatnya, lalu yang ketiga adalah bagaimana menjamin representasi dan partisipasi di dalam hubungan negara dengan rakyatnya. Nah, itu juga tercermin di dalam bidang agraria itu ya. Nah, saya ingin mengawali dulu dari kesejahteraan ini, dan ini artinya adalah kita akan bicara mengenai bagaimana sebetulnya peran negara dalam politik redistribusi terkait dengan sumber-sumber agraria. Lalu kalau kita bicara kebahagiaan, berarti di sini adalah peran negara dalam politik rekognisi, karena kebahagiaan tadi kan berkaitan dengan identitas, berkaitan dengan hak sejarah, asal-usul, dan seterusnya. Dan itu artinya sejauh mana sejarah masyarakat adat, sejarah wilayah-wilayah istimewa seperti Aceh, ya, Yogyakarta, dan seterusnya itu direkognisi ya, oleh negara ya. Karena itu adalah sumber identitas, sejarah, dan hak asal-usul mereka gitu ya. Lalu yang terakhir kalau kita bicara kemerdekaan, berarti di sini bagaimana negara menjamin representasi dan partisipasi rakyat terkait dengan isu-isu agraria. Jadi ini adalah summary saja ya, dan kalau ini mau dibicarakan sebetulnya sangat panjang lebar, tetapi dengan slide ini saya harapkan para mahasiswa bisa menangkap sebetulnya cita-cita bangsa kita ketika kita bicara mengenai agraria itu seperti apa. Dan kalau kita bicara mengenai agraria itu tidak hanya tanah, tetapi tadi itu sumber-sumber agraria itu mencakup bumi, air, ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Di situ ada tambang, ada mineral, ada gas, ya, ada batu bara, dan segala macam ya. Nah, bagaimana kemudian ini diatur ya secara rinci di dalam konstitusi kita? Saya akan sekilas saja, dan saya terutama akan lebih banyak mengelaborasi politik redistribusi ini. Nanti yang rekognisi dan representasi akan sepintas lalu saja. Jadi kalau kita mengacu kepada UUD 45 yang tidak mengalami amandemen ya, ini masih bunyi aslinya, maka kita akan melihat di dalam pasal 27 ayat 2 itu jelas sekali jaminan pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi setiap warga negara. Jadi ini adalah salah satu bagian dari politik redistribusi. Dan tentu saja di dalam konteks masyarakat agraris, jaminan pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan itu tidak akan pernah bisa lepas dari jaminan atas lahan, ya, atas air, gitu ya, dan sumber agraria yang lain. Dan ini kemudian secara lebih eksplisit dinyatakan di dalam pasal 33 ayat 3 yang tadi sudah diulas, yaitu bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Termasuk kemakmuran di sini adalah dalam kaitannya dengan redistribusi. Nah, kemudian kalau kita lihat UUD 45 pasca amandemen, inilah untuk pertama kali kita mendapati istilah sumber daya alam ya di dalam UUD kita, dan ini tentu tidak terlepas dari TAP MPR nomor 9 tahun 2001 ya. Di situ TAP MPR-nya berbunyi pembaruan agraria dan pengelolaan sumber daya alam. Ini dulu sebetulnya ada riwayat pertarungan gagasan juga kenapa TAP itu kemudian muncul gitu ya. Dan kemudian di dalam TAP itu mencoba memadukan antara agraria dengan sumber daya alam ya. Jadi dua-duanya dicantumkan, tapi sebetulnya ada ketegangan konseptual juga sebetulnya ya, ketegangan konseptual, ketegangan filosofis juga yang ada di dalam dua konsep itu. Nah, betapapun itu, tetapi yang pasti kemudian setelah amandemen itu kita kemudian mengenal istilah sumber daya alam di dalam UUD 45. Jadi di dalam pasal 18A ayat 2 dinyatakan hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang. Jadi di sini juga menyangkut politik redistribusi juga, tetapi di sini kaitannya adalah dalam relasi negara dengan pemerintah daerah ya. Kalau di dalam dua pasal sebelumnya ini kan relasi negara dengan rakyat, nah yang di bawah ini relasi pusat dengan pemerintah daerah terkait dengan keuangan, pelayanan umum, dan juga sumber daya alam.
Nah, kemudian ada juga politik rekognisi ya. Jadi ini nanti bisa dibaca begitu ya. Nah, terkait dengan politik rekognisi ini banyak pasal yang kemudian itu berasal dari pasca amandemen ya. Karena ada pasal yang sebelumnya sudah ada di Undang-Undang Dasar yang asli gitu ya. Tetapi itu terutama yang kaitannya dengan masyarakat hukum adat ini ya. Tetapi kemudian ini dielaborasi lebih lanjut di dalam UUD 45 versi pasca amandemen, dan itu kaitannya terutama banyak dengan hak asasi manusia ya. Jadi di sini kemudian banyak sekali tambahan. Nah, kemudian terkait dengan politik representasi, tentu saja ini secara umum tercakup di dalam pasal 28, di mana kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang. Nah, ini kenapa kemudian di dalam UUPA dulu, jaminan representasi dan partisipasi petani itu sangat tinggi pada waktu itu, sehingga panitia land reform, kemudian pengadilan land reform pada waktu itu selalu melibatkan organisasi-organisasi petani gitu ya. Lalu kemudian ketika amandemen ada beberapa tambahan, dan terutama dengan adanya Dewan Perwakilan Daerah ini ya, itu ada beberapa tambahan pasal. Saya tidak akan panjang lebar di sini. Nah, tetapi yang ingin saya tekankan juga adalah dengan konstitusionalisme agraria seperti itu, maka apa sebetulnya kebijakan konkret yang diamanatkan di dalam UPA itu untuk dijalankan supaya tujuan akhir dari pasal 33 ayat 3 ya, untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat itu dapat terwujud. Disinilah kita sebetulnya sampai kepada diskusi soal transformasi agraria itu. Nah, bicara mengenai transformasi agraria, sebetulnya ada dua visi yang dikandung di dalam UPA. Pertama adalah visi untuk mewujudkan pertanian keluarga yang kuat dengan pemilikan tanah yang layak ya. Inilah yang berusaha diwujudkan dengan land reform ya. Jadi dengan land reform, maka sektor pertanian rakyat ini yang pada awalnya ini sangat timpang begitu ya. Ada yang memiliki banyak gitu ya, banyak sekali yang berciri feodal di sini, sementara sebagian besar hanya memiliki sedikit lahan. Itu dikoreksi sehingga pada sektor pertanian rakyat ini akan berkembang pertanian keluarga yang kuat dengan pemilikan tanah yang layak ya. Jadi di dalam undang-undang mengenai penetapan luas tanah pertanian, di situ ditetapkan kalau bisa minimal setiap keluarga itu memiliki tanah pertanian seluas 2 hektar. Nah, ini adalah pasal-pasal di dalam UPA yang kurang lebih hendak memastikan supaya visi pertama ini bisa diwujudkan ya. Jadi karena itu ada larangan pemilikan atau penguasaan tanah yang melampaui batas. Jadi ada batas maksimum. Lalu juga ada pengaturan luas maksimum dan minimum bagi satu keluarga atau badan hukum. Jadi batas atas dan batas bawahnya itu ditetapkan supaya kemudian nanti terwujud kelas petani yang minimal 2 hektar lahannya ya. Lalu kemudian pembagian tanah kelebihan maksimum. Jadi di sini ini ditata ya supaya terwujud pertanian keluarga yang kuat dengan pemilikan tanah yang layak. Nah, visi yang kedua adalah UPA tidak sekedar bicara mengenai pertanian keluarga, tetapi UPA juga tidak menyangkal adanya kebutuhan untuk mengembangkan usaha pertanian komersil ya, yang itu tidak sekedar pada taraf keluarga atau taraf subsisten, tetapi itu memang komersial gitu ya. Tetapi dalam hal ini UPA punya visi agar usaha pertanian komersial itu bisa sedapat mungkin dimiliki oleh rakyat, dan itu menjadi usaha pertanian komersil yang kuat dan mandiri. Karena itu di dalam pasal 12 ayat 1 UPA mendorong agar usaha bersama dalam lapangan agraria itu bisa berbentuk koperasi atau bentuk gotong royong lainnya. Jadi kalau sekarang mungkin bisa badan usaha milik desa, badan usaha milik petani begitu ya. Jadi tidak sekedar korporasi yang diberi alokasi, tetapi juga usaha komersil milik rakyat ya. Sehingga di sektor usaha komersil ini tidak saja yang diberikan ruang adalah usaha berskala besar, tetapi juga usaha komersil milik rakyat. Karena itu ada larangan monopoli swasta, lalu juga ada pengaturan luas maksimum dan minimum untuk badan hukum. Sehingga dengan begitu maka usaha bersama milik rakyat mendapatkan tempat di dalam sektor usaha yang berskala besar ini. Artinya sektor usaha yang bukan family farm ya, bukan usaha tani keluarga. Nah, kalau kita elaborasi lebih lanjut,
visi UPA inilah yang diatur di dalam Undang-Undang Land Reform ya. Ini ada batas minimum ya. Jadi di situ pemerintah mengusahakan agar setiap petani sekeluarga itu memiliki tanah pertanian minimum 2 hektar. Jadi ini batas minimumnya. Lalu batas maksimumnya juga ditentukan. Dan ini tentu saja sangat bervariasi situasinya, dan di dalam undang-undang ini tahun 60 ya, itu kriterianya masih sangat sederhana. Pertama adalah kepadatan penduduk, lalu juga jenis penggunaan tanahnya. Lalu kemudian ada beberapa aturan batas maksimumnya ya. Nah, kemudian dari situ maka diupayakan ada transformasi. Jadi semula petani gurem itu sangat banyak jumlahnya, tetapi lahan yang dikuasai, total lahan yang dikuasai oleh petani ini sangat sempit begitu ya. Lalu di sisi yang lain ada petani kaya yang jumlahnya sedikit tetapi lahan yang dimiliki cukup besar. Ini kemudian bisa ditransfer sehingga yang bawah terungkit naik ke atas, yang berlebihan ini bisa sedikit turun sehingga tercapailah petani kelas menengah ini ya. Inilah yang diidealkan oleh UPA, adanya usaha tani keluarga dengan kepemilikan lahan yang layak gitu ya. Dan inilah yang kemudian mendasari strategi pembangunan nasional. Jadi land reform itu adalah landasan bagi pembangunan nasional. Dia bukan semata-mata menyasar sektor pertanian saja, tetapi sebetulnya dari sektor pertanian itu pada akhirnya nanti akan memungkinkan terjadinya akumulasi modal di pedesaan, menciptakan kelas konsumen yang kuat gitu ya, dan kemudian itu juga bisa menopang ya industrialisasi ya. Itu yang dibayangkan pada waktu itu. Nah, inilah visi yang pertama ya. Lalu visi yang kedua, seperti tadi saya sampaikan, UPA tidak hanya bicara mengenai usaha tani keluarga, tetapi juga mengakui pentingnya usaha bersama komersial. Hanya saja peluang bagi rakyat untuk memiliki usaha bersama yang komersial ini sangat ditonjolkan. Karena itu di dalam pasal 12 ayat 1, di sini dinyatakan segala usaha bersama dalam lapangan agraria didasarkan atas kepentingan bersama dalam rangka kepentingan nasional dalam bentuk koperasi atau bentuk gotong royong lainnya. Jadi wujud dari usaha bersama itu bisa koperasi, bisa bentuk gotong royong lainnya, tetapi ini diharapkan memberi ruang bagi rakyat untuk memiliki usaha bersama komersial yang itu didorong oleh negara. Nah, barulah pada pasal 12 ayat 2 dinyatakan bahwa di luar usaha bersama milik rakyat ini, negara dapat bersama-sama dengan pihak lain untuk menyelenggarakan usaha bersama dalam lapangan agraria. Nah, pihak lain inilah yang kemudian dijelaskan di dalam penjelasan pasal 12 ayat 2, itu adalah pemerintah daerah, pengusaha swasta, ya, terutama pada waktu itu diharapkan yang bermodal nasional, bukan investor asing gitu ya, dengan domestic capital yang progresif ya. Nah, kenyataannya adalah ketika kita beralih kepada Orde Baru, terjadi titik balik ya, terutama karena ada peristiwa 65, sehingga dua visi tadi, land reform maupun visi yang terakhir ini, tidak lagi menjadi prioritas pemerintah gitu ya. Karena itu tidak heran kalau kemudian pemerintah lebih mengedepankan pasal 12 ayat 2 ini, di mana korporasi besar itu lebih banyak diutamakan, lebih banyak memperoleh alokasi lahan, sementara untuk usaha bersama milik rakyat, koperasi maupun bentuk gotong royong lainnya, ini jarang sekali HGU yang diberikan, atau HGB atau yang lain-lain ya, atau yang di hutan mungkin HPH, HTI, itu kan jarang sekali. Baru belakangan ada perhutanan sosial itu ya, tetapi itu pun jumlahnya sangat tidak seimbang, sebagaimana nanti saya akan jelaskan. Nah, kemudian di dalam konteks politik alokasi ini juga, apa yang terjadi pada Orde Baru adalah adanya ketimpangan di dalam memberikan politik alokasi itu ya, antara alokasi yang diberikan kepada bisnis dengan alokasi yang diberikan kepada masyarakat ya. Tadi sudah saya sampaikan, sebetulnya dua kepentingan ini sama-sama diakomodir di dalam UPA. Jadi pasal 12 ayat 1 itu bicara mengenai alokasi untuk masyarakat, sementara pasal 12 ayat 2 itu alokasi untuk kelompok bisnis ya. Nah, ini kalau dari sisi teori itu kan alokasi pemerintah pusat terkait dengan sumber-sumber agraria itu bisa diberikan kepada banyak pihak. Dia bisa diberikan kepada lembaga pusat yang ada di daerah, itu namanya dekonsentrasi, ini misalnya ke Taman Nasional. Dia bisa diberikan kepada pemerintah daerah
yang ini namanya desentralisasi, atau bisa diberikan kepada kelompok pengguna, ini devolusi, misalnya hutan kemasyarakatan ya, itu devolusi. Bisa juga diberikan kepada entitas private ya, itu disebut sebagai privatisasi. Nah, tetapi yang tidak disebutkan di dalam kerangka ini adalah yang diberikan kepada rakyat ya, kepada rakyat dalam berbagai skemanya ya. Yang ini hanya disebut sebagai user groups ya, padahal bisa juga individuals ya. Nah, karena itu saya kemudian mengembangkan kerangka ini dengan bentuk seperti ini, sehingga pemerintah pusat dengan hak menguasai negaranya itu bisa mengalokasikan tanah, hutan, ya, wilayah perairan gitu ya, kepada instansi pusat di daerah. Ini namanya dekonsentrasi, bentuk kebijakannya misalnya kawasan konservasi, taman nasional ya, baik di darat maupun di laut, atau ke pemerintah daerah, ini namanya desentralisasi. Bisa juga dalam bentuk otonomi khusus seperti di Aceh, Papua, dan Yogyakarta ya. Bisa juga ke badan hukum, ini namanya privatisasi dalam bentuk izin atau konsensi di berbagai sektor SDA ya. Lalu bisa diberikan kepada rakyat dalam berbagai entitas dan dengan skema kebijakan yang berbeda-beda. Bisa kepada komunitas adat atau desa dalam bentuk rekognisi ya, bisa ke kelompok pengguna dalam bentuk devolusi, bisa restitusi, bisa registrasi, dan bisa redistribusi. Nah, tetapi kalau kemudian kita bandingkan, maka yang terjadi adalah alokasi negara yang diberikan kepada entitas bisnis itu jauh-jauh sangat besar dibanding dengan yang diberikan kepada rakyat dengan berbagai skema dan entitas sosialnya ini. Nanti kita akan lihat betapa ketimpangan ini terjadi. Dan itu artinya apa? Itu artinya negara menutup mata terhadap pelaksanaan pasal 12 ayat 1 UUPA, di mana seharusnya alokasi itu juga diberikan kepada rakyat dalam rangka mendorong usaha bersama komersial milik rakyat, tetapi yang dijalankan hanyalah pasal 12 ayat 2 yang itu memberi ruang bagi kelompok bisnis ya, seperti ini. Nah, supaya tidak terlalu panjang, saya akan langsung lompat saja kepada kondisi politik alokasi agraria di era reformasi ya. Kalau dibahas terlalu jauh ke belakang pada era Orde Baru tentu nanti akan berkepanjangan. Kalau kita lihat kondisi di era reformasi ini, maka kita nanti akan sampai kepada satu kenyataan yang ironis ya. Ternyata di era reformasi ini yang konon adalah lebih demokratis, lebih terbuka, ya, tidak otoriter gitu ya. Tetapi kalau dilihat dari sisi alokasi agraria, ternyata alokasi yang diberikan di era reformasi ini itu jauh lebih besar ketimpangannya dibanding yang diberikan pada era Orde Baru. Nah, ini kita lihat ya. Saya mengambil contoh saja misalnya bagaimana alokasi lahan itu diberikan di kawasan hutan pada berbagai periode pemerintahan. Jadi kabinet pembangunan itu artinya adalah kabinet Orde Baru, ini adalah kabinet Habibie, ini kabinet Gus Dur, ini Megawati, ini SBY dalam 2 periode, dan ini data ini baru sampai pada periode pertama pemerintahan Jokowi ya. Nah, kalau kita jumlahkan ya, alokasi lahan di kawasan hutan dalam berbagai jenisnya ya, bisa HTI untuk hutan tanaman industri, bisa HPH, bisa pinjam pakai, bisa pelepasan. Kalau kita total semuanya itu, maka jika dibandingkan 20 tahun Orde Baru ini, yang kabinet pembangunan ini, dengan total periode-periode di era reformasi, maka kita akan melihat betapa alokasi lahan di kawasan hutan itu paling banyak diberikan di era reformasi. Padahal reformasi ini baru berumur 20 tahun ya, sementara Orde Baru hampir 30 tahun ya. Jadi dalam waktu lebih cepat kita menghasilkan alokasi yang lebih besar di era reformasi. Pertanyaannya adalah kepada siapa alokasi lahan itu diberikan gitu ya. Nah, kalau kita bandingkan sasaran peruntukannya, sasaran peruntukan alokasi itu bisa kepada swasta, bisa kepada masyarakat, bisa kepada kepentingan umum. Ini misalnya kalau kita bicara mengenai jasa lingkungan misalnya ya. Misalnya pemberian izin penggunaan kawasan hutan untuk wisata misalnya ya. Itu swasta yang dapat ya, masyarakat tidak ada. Kalau kita bicara bagaimana kawasan hutan itu dimanfaatkan untuk hutan produksi ya, diambil kayunya dan segala macam, maka yang diberikan kepada swasta itu 33 juta hektar,
sementara yang diberikan kepada rakyat dalam bentuk perhutanan sosial di sini ada HKM, ada HTR ya, hutan kemasyarakatan, hutan tanaman rakyat, ada hutan desa, ada macam-macam ya. Itu hanya segini. Jadi Anda bisa bayangkan ketimpangannya ya. Lalu ada izin penggunaan kawasan hutan, ini macam-macam ya, termasuk untuk infrastruktur publik gitu ya. Ini juga perbandingannya tetap sektor swasta yang paling besar. Dan kemudian adalah pelepasan kawasan hutan ya. Pelepasan kawasan hutan ini bisa untuk kebun sawit, bisa untuk jalan raya, bisa untuk transmigrasi, bisa untuk macam-macam gitu ya. Tapi lagi-lagi kalau kita bandingkan, maka swasta itu memperoleh alokasi yang jauh sangat besar dibanding rakyat maupun kepentingan umum. Sehingga kalau kita persentase, total yang diberikan alokasinya itu untuk swasta 95%, untuk rakyat hanya 4,14%, dan untuk kepentingan umum hanya 0,10% ya. Jadi kira-kira kalau kita bertanya kepada diri sendiri, apakah memang demikian cita-cita kita sebagai negara republik ya? Jadi rakyat hanya memperoleh 4,14%, sementara swasta 95,76% ya. Tentu kita tidak anti swasta ya. UPA juga menyatakan bahwa sektor swasta harus ada, tetapi lagi-lagi kita bicara mengenai politik alokasinya, kenapa kok terjadi ketimpangan yang demikian besar ya. Sementara kalau di UPA sendiri, justru usaha komersil rakyat ini yang semestinya mesti didorong ya, di dalam pasal 12 ayat 1 tadi. Kenapa ini terjadi di era reformasi? Ini antara lain adalah karena desentralisasi yang kebablasan ya. Jadi kalau Anda nanti search ini ya, Kerajaan Kecil Sawit, Anda akan ketemu ini Kabupaten Seruyan. Ini kabupaten yang baru dimekarkan dari Kota Waringin Timur di Kalimantan Tengah pada tahun 2002. Dan kemudian pada tahun 2003 ada satu raja kecil gitu ya, bupati pada waktu itu, bupati yang pertama namanya Darwan Ali. Dan dalam waktu singkat dia kemudian melepaskan lahan-lahan, itu bisa hutan negara, bisa tanah negara, bisa lahan rakyat ya, untuk diberikan izin untuk kelapa sawit ya. Dan kalau Anda lihat di sini, ini kira-kira separuh wilayah kabupaten sudah diberikan kepada perusahaan ya. Jadi kira-kira apakah ini bisa disebut sebagai keadilan atau tidak begitu ya. Dan bahkan yang diberikan itu bisa juga masuk sampai ke wilayah Taman Nasional ya. Salah satu modusnya juga adalah bupati ini membuat perusahaan-perusahaan sendiri, perusahaan-perusahaan kecil gitu ya, perusahaan cangkang sebetulnya yang diberikan izin padahal dia tidak punya kapasitas, tidak punya modal untuk mengembangkan kebun kelapa sawit. Lalu perusahaan cangkang ini menjual izinnya kepada perusahaan-perusahaan kelapa sawit besar ya, dan dari situ bupati ini memperoleh keuntungan yang luar biasa gitu ya. Jadi dalam waktu singkat, kabupaten yang baru dibentuk ini sudah hampir dikuasai separuhnya ya oleh perkebunan kelapa sawit. Ini juga menggambarkan bagaimana praktek korupsi sangat kental ya di dalam politik alokasi itu. Ini data dari ICW dalam periode 2010 sampai 2017 itu ada korupsi di sektor sumber daya alam mencapai 90 kasus ya. Dan yang banyak memang adalah di perkebunan ini ya. Jadi kehutanan ada 22, pertambangan 23. Jadi yang terbesar di perkebunan. Lalu ini modus-modusnya ya, nanti bisa dibaca sendiri, ini nanti terlalu panjang kalau saya uraikan. Nah, saya kemudian akan masuk untuk mengaitkan ya, kondisi ketimpangan yang demikian pesat di era reformasi ini, tidak bisa dijelaskan hanya dari sisi desentralisasi yang kebablasan, otonomi daerah yang kebablasan. Karena momentum besar yang juga terjadi pada saat yang bersamaan adalah apa yang disebut sebagai global land grabs ya. Jadi ini adalah momentum di mana ada spekulasi tanah dalam skala luas seiring dengan terjadinya krisis multidimensi di era global mulai 2008. Itu terjadi harga pangan yang melonjak tinggi, lalu harga minyak naik sangat pesat gitu ya. Terjadi krisis finansial, lalu juga makin disadari adanya krisis ekologi dalam bentuk perubahan iklim skala global. Jadi kombinasi itu semua kemudian melahirkan satu peluang ekonomi baru ya. Jadi satu frontier ya, economic frontier baru, yaitu apa yang disebut sebagai bahan bakar nabati ya, dan segala macam ya. Nah ini kalau kita lihat di sini pada periode di mana harga pangan dunia itu melonjak, itu juga periode-periode ketika pengambil alihan tanah itu juga terjadi gitu ya. Jadi ini harga pangan melonjak tinggi, ini datanya dari FAO.
kemudian terjadi financial crisis ya, dan itu kemudian menciptakan spekulasi baru untuk mengalihkan bisnis ya yang semula di sektor properti itu ambruk, itu kemudian dialihkan kepada sektor pertanahan ya. Dan sektor pertanahan itu terutama untuk memproduksi pangan atau memproduksi bahan bakar nabati gitu ya. Karena pada saat yang sama juga terjadi harga minyak yang melonjak tinggi. Nah, inilah yang kemudian melahirkan satu jenis komoditi baru yang disebut sebagai flex crops ya. Jadi ini jenis-jenis komoditi yang sangat fleksibel. Dia bisa dialihkan untuk komoditi pangan atau dengan cepat sekali karena teknologinya sudah memungkinkan untuk itu. Tinggal di switch saja dia bisa dialihkan untuk bahan bakar nabati gitu ya. Jadi misalnya jagung, kedelai gitu ya, tebu ya, itu bisa digunakan untuk tebu, bisa untuk bioetanol, bisa juga untuk gula misalnya. Kedelai juga sama, bisa dikonsumsi, bisa juga digunakan untuk bioetanol ya. Dan juga tentu saja sawit ya, sawit untuk biodiesel gitu ya. Nah, jadi itulah yang disebut sebagai flex crop. Jadi bagaimana komoditi ini sangat fleksibel, tergantung kepada pasarnya gitu ya. Dia bisa dialihkan dengan cepat, apakah untuk pangan atau untuk bahan bakar nabati. Dan ini kemudian menciptakan satu demand yang sangat besar ya atas lahan, terutama karena banyak sekali negara-negara yang tidak punya lahan pertanian itu mengalami perasaan ketahanan pangannya itu terancam gitu ya. Misalnya negara-negara teluk, mereka tidak punya lahan pertanian, mereka menghadapi kerawanan yang sangat luar biasa ketika terjadi harga pangan melonjak tinggi. Dan karena itu mereka berusaha untuk memperoleh lahan di negara-negara tropis gitu ya, yang punya lahan pertanian cukup bagus untuk outsourcing pangan. Jadi pangannya diproduksi di negara lain, tetapi itu sebetulnya digunakan untuk memenuhi konsumsi di negara investor itu ya. Apalagi negara investor ini kan ditopang oleh tenaga kerja yang sebagian besar juga mengkonsumsi beras gitu ya. Misalnya kalau di Arab Saudi, tenaga kerjanya dari Pakistan, dari Indonesia, dari macam-macam gitu ya. Mereka adalah konsumen beras sehingga demand untuk itu sangat tinggi. Dan ketika harga pangan naik tinggi, maka negara-negara teluk kemudian berusaha mengantisipasi ini dengan mencari lahan di negara-negara yang punya lahan pertanian yang baik seperti Indonesia dan segala macam, termasuk yang banyak juga di Afrika untuk mengamankan pangan mereka. Di negara-negara Eropa, demand-nya berbeda, yaitu lebih kepada bahan bakar nabati itu, dan itu karena adanya ketentuan untuk mengurangi pemanasan suhu global dengan mengalihkan fuel ya ke bioenergi ya, dan itu kemudian ada rute berapa persen kombinasi itu kemudian akan dicapai titik yang ideal sehingga fossil fuel itu berkurang, kemudian biofuel itu semakin meningkat gitu ya. Nah, dari sini kita bisa melihat bagaimana kondisi ini menciptakan permintaan lahan yang sangat besar, termasuk di Indonesia. Dan itulah yang tadi menyebabkan kenapa banyak sekali terjadi pembukaan lahan untuk perkebunan kelapa sawit ya. Karena itu bisa untuk BBN, bisa untuk juga minyak goreng, dan segala macam gitu ya. Di sini ditunjukkan jumlah transaksi tanahnya ya. Indonesia menempati posisi kedua. Ini dari sisi transaksi tanahnya ya. Lalu ini dari sisi luasan lahannya ya. Indonesia ini di sini berapa ya? 1,2 juta hektar. Jadi wilayah targetnya ada di Indonesia, ada di Afrika ya, dan di Amerika Latin ya. Negara-negara investornya dari Amerika Serikat dan negara-negara utara ya, negara-negara utara. Sementara negara sasarannya adalah negara-negara selatan. Jadi ini kemudian menimbulkan konteks geopolitik global yang baru, ada global south dan ada negara-negara utara global gitu ya. Nah, inilah imajinasi mengenai global land grab yang sering muncul di media-media. Jadi ada masyarakat petani kecil. Masyarakat petani kecil tentu punya usaha yang beragam, ada yang untuk pangan, ada yang untuk peternakan dan segala macam. Di antara mereka sendiri ada kelas-kelasnya, ada yang skala kecil, ada yang sudah punya traktor gitu ya. Tapi pada akhirnya mereka semua kemudian terancam ketika lahan mereka dijadikan konsesi untuk perusahaan-perusahaan besar seperti Tangan yang ada di sini. Nah, sehingga inilah salah satu ironi yang kita hadapi sekarang. 16 grup usaha itu menguasai 81% ekspor minyak sawit, dan itu artinya juga menggambarkan luas lahannya. Dan 16 grup usaha ini
kita bisa lihat yang banyak bukanlah perusahaan nasional kita ya, tetapi ini adalah perusahaan asing ya, terutama Malaysia dan Singapura ya. Jadi bisa kita lihat di situ. Dan yang lebih ironis lagi ketika kemudian ada program subsidi biodiesel pada tahun 2015, ya ini jatuhnya kepada pemain-pemain besar ini, bukan kepada perkebunan sawit rakyat ya. Jadi ini ironinya. Nah, keprihatinan mengenai hal inilah ya yang kemudian mendorong terjadinya debat di level global pada waktu itu. Ini menjadi diskusi yang sangat keras pada waktu itu, termasuk di level global. Dan inilah yang kemudian mendasari berbagai pihak berinisiatif untuk mengatur, untuk membuat code of conduct ya, bagaimana investasi tanah itu tidak merugikan rakyat ya. Dan inilah kemudian yang dikenal sebagai istilah land governance. Dan ada banyak pihak yang kemudian berusaha merumuskan land governance ini, ada dari FAO, ada dari berbagai pihak ya. Nah, ini akan disampaikan 3 contoh saja, sebetulnya ada banyak, tetapi 3 contoh ini mewakili land governance yang nanti fokusnya kepada negara, ada land governance yang fokusnya kepada swasta, sektor bisnis, dan ada land governance yang people center ya, yang berpusat kepada manusia. Nah, formulasi land governance ini sebetulnya merupakan respon terhadap ancaman global land grabs itu, sehingga tekanan di dalam land governance ini adalah bagaimana melindungi hak rakyat ya, yang sudah ada gitu ya. Dan ini kemudian tercermin di sini, ini adalah salah satunya. Ini dirumuskan oleh FAO dan ini merupakan guideline yang sifatnya sukarela ya kepada negara-negara anggota PBB supaya negara-negara itu menjamin hal ini ya, menjamin supaya ada tata kelola penguasaan yang bertanggung jawab atas tanah ya, terus kemudian wilayah perikanan, hutan ya dan seterusnya. Jadi di sini bukan sekedar tanah tetapi sumber-sumber agraria dalam arti luas. Jadi di sini lebih kepada mandat kepada negara untuk menjamin prinsip-prinsip umum ini di dalam bab 2 itu ada prinsip-prinsip umum dan prinsip-prinsip implementasi, lalu kemudian dielaborasi ke dalam topik-topik yang lebih spesifik ya di sini ya. Nanti Anda bisa lihat di buku ini bisa diklik nanti ya supaya bisa dibaca langsung. Jadi ini lebih kepada land governance yang dijalankan oleh negara. Nah, kemudian kalau kita lihat juga land governance yang lain, responsible agricultural investment. Jadi bagaimana investasi pertanian yang bertanggung jawab. Nah, seperti judulnya di sini adalah land governance yang terutama ditujukan kepada investor ya, kepada pengusaha ya. Di sini juga ada beberapa prinsipnya. Termasuk yang kelima ini adalah prinsip respect terhadap penguasaan tanah, wilayah perikanan, hutan, dan akses atas air yang dikuasai ya oleh rakyat ya. Dan kalau 2 minggu lalu kita bicara mengenai RSPO, ISPO ya, itu sebetulnya bagian dari ini, hanya saja kalau RSPO dan ISPO itu spesifik kepada komoditi kelapa sawit, sementara ini lebih luas ya, jadi investasi yang lebih luas di bidang pertanian dan sistem pangan ya. Jadi ini land governance yang terutama diarahkan kepada investor. Nah, contoh lain adalah ini adalah Global Land Governance Index yang dirumuskan oleh beberapa NGO internasional. Ini ILC ya, terutama motornya, tetapi di situ juga ada Bank Dunia juga ikut masuk, menariknya juga di situ. Ada IFA dan segala macam, ada beberapa NGO di berbagai negara. Di Indonesia ini ada 4 lembaga ya, ada RMI, kemudian ada JKPP, ada KPA, ada Saigo Institute. Nah, ini mereka menekankan 10 komitmen ini ya, 10 komitmen yang mereka sebut sebagai people center land governance. Jadi land governance yang berpusat kepada rakyat ya. Jadi ini inisiatif rakyat, kurang lebih begitulah. Nah, ini kemudian 10 ini ya, dan 10 ini kemudian ada kriteria yang lebih detail. Anda bisa baca nanti karena ini ada linknya ya yang bisa diklik. Nah, saya ingin menutup kuliah pagi ini dengan satu refleksi ya, bagaimana kondisi negara kita ditandai oleh ketimpangan alokasi yang demikian besar antara yang diberikan kepada swasta dengan yang diberikan kepada rakyat, dan itu terutama terjadi di era reformasi, dan itu sesungguhnya merespon dinamika di level global. Dia tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi itu terkait dengan dinamika perkembangan kapitalisme, perkembangan sektor finansial di level global, dan itu kemudian imbasnya masuk ke Indonesia, dan seperti kita
kita dilihat itu menjelaskan kenapa kok kemudian pelepasan kawasan hutan itu banyak sekali terjadi pada periode ini, ya, kemudian ekspansi kelapa sawit dan seterusnya itu terjadi pada saat ini. Dan sungguh pun itu kemudian direspon dengan berusaha merumuskan land governance, ya, dalam konteks pembicaraan kuliah ini, atau di kuliah beberapa waktu lalu ada ISPO, ada RSPO. Sesungguhnya itu tidaklah memadai, ya. Ini salah satu contoh saja terkait dengan RSPO, itu ternyata tidak bisa mencegah perampasan tanah adat, ya. Jadi bagaimana perusahaan-perusahaan yang sudah punya RSPO dan ISPO itu ternyata prakteknya juga masih terkait dengan perampasan tanah itu, ya. Padahal berbagai land governance tadi itu, baik yang dirumuskan oleh FAO, yang dirumuskan dalam bentuk RAI, ya, Responsible Agricultural Investment, maupun yang People Centered Land Governance, itu concern-nya, kepeduliannya itu adalah against land disposition. Jadi bagaimana menangkal supaya tidak terjadi kehilangan tanah. Padahal isunya juga adalah bukan semata-mata melindungi yang sudah ada supaya tidak terampas, tetapi juga bagaimana menjamin alokasi untuk rakyat itu. Jadi ini dua isu yang harus dipisahkan meskipun saling terkait. Nah, land governance yang disampaikan tadi masih fokus kepada soal melindungi apa yang sudah ada, tetapi tidak bicara mengenai bagaimana menjamin alokasi untuk yang tidak punya, gitu, ya, atau yang punya hanya sedikit, gitu, ya. Nah, karena itu sebetulnya di dalam konteks tantangan bagaimana politik alokasi sumber-sumber agraria di era reformasi ini tidak cukup hanya sekedar land governance yang tadi sudah didiskusikan. Penting juga kemudian bicara mengenai bagaimana kemudian politik alokasi untuk rakyatnya itu sendiri seperti apa, gitu, ya. Nah, itu pentingnya kembali kepada konstitusionalisme agraria. Kita kembali kepada dua visi transformasi agraria yang dinyatakan di dalam UPA tadi itu, yaitu melakukan land reform dan menjamin alokasi lahan untuk usaha bersama komersil milik rakyat, ya. Nah, ini Pak Joyo kemudian pada era SBY, ya, merumuskan ini dengan berbagai model. Itu sebetulnya concern-nya untuk tadi itu, menjalankan kembali dua visi UPA tadi, ya, menjalankan land reform dan bagaimana alokasi lahan untuk usaha komersil rakyat itu bisa dijamin, ya. Tentu ada banyak sekali constraint pada waktu itu, ya, structural constraint, sehingga ini tidak berhasil dituntaskan pada waktu itu. Tentu ada capaian yang sangat besar. Ini menunjukkan bahwa kalau kita kemudian mau mengoreksi kondisi ketimpangan ini, maka kita mesti kembali kepada konstitusi kita dan kembali kepada dua visi yang dinyatakan di dalam UPA tadi, yaitu menjalankan land reform dan menjamin alokasi lahan yang juga mestinya setara juga, ya, untuk rakyat, nggak semuanya untuk perusahaan. Nah, sehingga dalam konteks inilah, maka kalau selama ini alokasi itu diberikan kepada sektor swasta atau banyak kemudian juga diberikan untuk taman nasional dan segala macam, maka tantangannya kalau kita mau kembali ke konstitusionalisme agraria adalah bagaimana kita melakukan kebijakan diskriminasi positif, ya. Jadi diskriminasi tetapi untuk afirmasi kepada rakyat, sehingga kalau semula banyak di sini, ya, sehingga struktur ketimpangannya sangat tajam seperti saya tunjukkan tadi, 90% lebih untuk swasta, sementara rakyat hanya dapat 4%, gitu, ya. Meskipun sekarang angkanya pasti sudah naik, ya, karena program-program RAPS digenjot, ya, pada beberapa tahun terakhir. Tetapi toh ketimpangannya sangat tajam, sehingga kita bisa menyebut struktur agraria kita lebih kolonial dari masa Belanda, gitu sebetulnya. Nah, karena itu maka kebijakan diskriminasi positif ini harus kita jalankan, sehingga kita beralih, ya, mengoreksi itu dari yang semula lebih banyak di sini, kemudian dialihkan kepada rakyat ini, dan itu bisa diberikan dengan berbagai skema kebijakan kepada unit-unit yang bisa beragam, bisa kepada desanya, ya, dengan hutan desa, gitu, ya, atau desa adat, ya. Dalam undang-undang desa kan ada desa adat, sehingga ada tanah ulayat desa adat, gitu, ya. Bisa juga kepada komunitas adat, bisa juga kepada kelompok masyarakat, bisa juga kepada individu. Tetapi semuanya ini menggambarkan bagaimana rakyat juga mendapatkan perlakuan yang adil di dalam alokasi sumber-sumber agraria. Inilah tantangan kita sebetulnya, supaya kita bisa mengoreksi kondisi sekarang. Kita harus kembali kepada konstitusionalisme agraria itu dengan melakukan kebijakan diskriminasi positif ini, ya. Ini saya bahas di dalam buku ini. Nah, tetapi kalau kita lihat kenyataan sekarang,
tampaknya jalan terjal itu masih sangat berat gitu ya. Karena kalau kita lihat bagaimana Undang-Undang Cipta Kerja misalnya ya, ini hanya sekedar statistik sederhana saja, dan ini sesungguhnya menunjukkan kemana sebetulnya keperpihakan undang-undang ini. Kalau kita lihat jumlah pasal yang ditujukan untuk memberikan iklim usaha yang lebih ramah kepada investor besar, itu jumlahnya 39,78% ya. Jadi sangat banyak gitu ya, termasuk di dalam hal memberikan kemudahan perizinan di sektor agraria. Sementara yang untuk usaha bersama milik rakyat ya, usaha komersial milik rakyat itu, atau sekarang istilahnya bisa koperasi, UMKM gitu ya, bisa BUMDes, bisa badan usaha milik petani dan seterusnya, itu cuma 10,77% gitu ya. Lalu kalau kita lihat pengadaan tanah ini ya, itu juga cukup besar ya, 26 pasal, ini berarti presentasinya begini. Lalu ada kawasan ekonomi khusus, di mana ada hak-hak istimewa yang bisa diberikan kepada investor ya. Dan kalau kita bicara ini sebetulnya sangat miris ya, karena seolah-olah kita tidak punya lagi kedaulatan di situ ya. Dan seterusnya ya. Jadi ini sekedar gambaran bagaimana dengan Undang-Undang Cipta Kerja itu jalan terjal ya, itu justru makin berat ya kita hadapi saat ini untuk bisa kembali ke konstitusionalisme agraria. Dan ini memang langsung segera terbukti dengan keluarnya Perpres nomor 109 2020. Ini berisi tentang proyek strategis nasional, dan di dalam Perpres ini kemudian dilakukan perubahan terhadap Perpres sebelumnya. Di dalam Perpres 3 tahun 2016 itu RAPS ya, Perhutanan Sosial dan Reforma Agraria, itu termasuk salah satu proyek strategis nasional, tetapi di dalam Perpres yang baru ini, RAPS ini, Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial, tidak lagi menjadi proyek strategis nasional dalam rangka pemerataan ekonomi. Jadi dampaknya bisa langsung kita lihat di sini. Nah, jadi ini menggambarkan bahwa di satu sisi kita menghadapi situasi yang sangat akut, dan itu kemudian memberikan satu urgensi untuk melakukan langkah drastis untuk kembali ke konstitusionalisme agraria, tetapi justru apa yang dilakukan oleh pemerintah saat ini kiranya akan lebih memperbesar kondisi ketimpangan itu ya, dengan program-program yang lebih memprioritaskan kepentingan investor ya melalui Undang-Undang Cipta Kerja ini. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.